Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Halo Kak, permisi. Kakaknya semester berapa ya? Semester 3 Kak. Kakaknya? 3. Kalau boleh tahu, kira-kira sebagai mahasiswa itu biasanya kan punya amat banyak masalah ya. Kira-kira dari kakak-kakaknya tersendiri itu memiliki masalah apa ya Kak ya? Dari kakak yang sebelah kiri dulu, Masalah gimana nih Kak? mungkin bisa masalah tentang kampus atau mungkin masalah diri. Iya, boleh banget. Kalau aku sih aku sharing ya. Oh, oversharing. Kalau oversharing itu maksudnya ke orang terdekat atau kayak orang baru kenal langsung di oversharing gitu Kak? Nah, itu kalau masalahnya biasanya kalau saya baru deket sama teman baru nih ya, terus saya rasanya tuh udah akrab sama orang ini, jadinya saya tuh bisa kayak semuanya bisa saya ceritain. Walaupun ini tuh kayak masalah privasi gitu, apa? Masalahnya enggak, jadinya kayak apa ya, dan ngomong aja. Oh, jadi kakaknya tergolong orang yang ekstrovert ya Kak ya? Ngetulis, iya ngetulis. Tapi itu menurut saya sih bagus ya Kak ya. Kira-kira kalau kakak kan oversharing, itu kenapa kok bisa langsung oversharing gitu Kak? Karena Penyebabnya mungkin? mungkin karena ketemu sama orang baru ya, teman baru, jadi diajak ngobrol itu kan enak. Maka dari itu kayak ya udah, kalau ngobrolnya enak tuh pasti semuanya keluar ya dari kita, kayak ya gibah contohnya. Terus saya kan cuma gibah. Tapi kira-kira kalau masalah kayak gitu apa perlu diatasi ya Kak ya? Perlu dong Kak. Kira-kira dari kakaknya sendiri atau mungkin juga bisa dari teman-temannya ya, cara mengatasi oversharing gitu gimana sih Kak? Kalau dari saya sih cara mengatasi sifat yang suka kelebihan berbagi sih, kalau dalam bahasa Indonesia kan Iya. bahasa Indonesia kan kelebihan berbagi lah, suka cerita yang berlebihan. Ya. Nah, cukup Nggak gitu aku nggak dilebih-lebihkan dibatasi, guys. cukup dibatasi aja sih, harus ditahan memang Kak. Tapi kan kalau biasanya itu kalau kita oversharing itu kayak gak sadar gitu loh Kak, tiba-tiba cerita ini gitu. Sih lebih ke harus membatasi diri ya Kak ya, belajar membatasi diri. Oh, Soalnya kan iya, kita nggak Kak. tahu ya orang-orang tuh kedepannya tuh kayak gimana. Iya, kadang kan ke sesuatu hal yang tidak harus kita ceritakan, kenapa harus diceritakan ke orang lain seperti itu ya Kak ya. Baik. Oh iya. Mungkin itu aja Kak permasalahan yang dihadapi. Mungkin bisa lanjut ke kakak sebelahnya ya. Kalau aku sebagai mahasiswa mungkin agak bingung ya Kak sama manajemen waktu. Jadi kayak kalau ada tugas tuh kadang tiba-tiba kayak nggak kontrol, jadi tugas yang lain belum selesai terus jadi Oh iya sih. Mungkin kalau manajemen waktu itu hampir kebanyakan mahasiswa gak sih Kak? iya, jadi agak bingung soalnya bagi waktu itu susah ya, kelas tugasnya juga banyak. Kalau boleh tahu, kakaknya kira-kira ini cuma menjadi mahasiswa aja atau sambil kerja gitu ya Kak? Kok sampai gak bisa memanajemen waktu gitu loh Kak? Apa ikut aktif organisasi banget gitu Kak? Iya, ada aktif organisasi juga, UKM sama kerjanya part time gitu. Oh iya sih. Kalau kira-kira gimana sih Kak cara mengatasi manajemen waktu biar kita itu disiplin gitu? Kalau aku jadwalin sih Kak biasanya, terus di kayak di kalender di handphone kan udah ada aku hari ini mau ngapain gitu. Oh, misal ya, kalau kita udah kayak gitu, tapi tetap nggak disiplin tuh, kira-kira gimana Kak? Apa kita harus butuh orang lain untuk mengingatkan atau gimana? Kira-kira seperti itu. Ya selain itu harus melawan rasa malas, itu harus punya teman untuk mengingatkan. Oh iya, mungkin ada solusi juga dari teman-temannya. Oh, dari saya Kak, saya biasanya mengingatkan dia supaya mengerjakan tugas. Oh iya. Cuma mengerjakan tugas Kak, biasanya saya bangunin dia kalau kesiangan. Oh seperti itu ya Kak ya. Kan bareng. Oh itu hampir kebanyakan mahasiswa ya Kak kayak gitu ya. Jadi
solusi dari Masnya? Kalau dari saya sih terkait manajemen waktu, terus tugas-tugas yang banyak menumpuk, dikerjakan sedikit-sedikit dulu. Kerjakan sedikit-sedikit Oh, iya, aja, iya. tidak harus satu hari semua dikerjakan. Oh iya ya Atau Kak. mungkin kalau ada waktu luang selesai kelas bisa langsung dikerjakan. Tapi kan juga berat juga ya, kan kakaknya tadi bilangnya kalau ada kerjaan juga, jadi kita itu harus pintar-pintar memanajer waktu gitu ya Kak ya. Mungkin lanjut ke Mas ya, mungkin permasalahan sebagai mahasiswa bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu mungkin banyak orang lain juga sih, teman-teman saya itu tentang manajemen keuangan, mengatur keuangan, bagaimana kita itu mengatur keuangan yang kita pegang, khususnya punya kita sendiri. Jangankan punya organisasi, punya kita sendiri aja nggak teratur, bahaya kalau sampai bertanya orang lain, ya gimana ya. Terus kalau dari saya itu penyebabnya kalau nggak salah ya, itu saya kurang bisa menahan diri untuk beli ini itu. Oh, jadi hawa nafsunya besar ya Kak ya? Betul sekali Kak. Pengen ini, pengen itu gitu ya Kak? Ini itu beli banyak, nggak tahu kebutuhan yang diutamakan yang mana. Termasuk beli tas ya Kak? Iya. Iya. Beli barang-barang yang enggak dibutuhin. Tapi biasanya sih kayaknya kalau laki-laki itu ya biasanya lebih ke barang branded gak sih Kak? Jadi tidak memikirkan harga gitu ya, dari lebih mementingkan merek, betul gak? Kalau dari saya sendiri sih 50-50. Kadang ya mikir harga ya kadang mikir brand. Oh, mungkin dari kakaknya tahu gimana cara mengatasi biar bisa memanajemen uang. Kalau dari saya sendiri sih ya diatur sendiri, ditahan, menahan diri Kak. Pertama-tama kita harus menyadari dulu mana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kita dahulukan kebutuhan yang utama dulu, seperti beras, terus makan-makannya dulu, sembako. Habis itu kalau ada sisa dimasukkan tabungan itu sebagai uang darurat. Lalu kita juga bisa membatasi, menahan diri untuk nggak gampang beli ini itu gitu Kak. Mungkin dari teman-temannya juga ada solusi sama ya Kak ya? Mewakili. Oh iya. Yang Mungkin tahu batasan aja, mungkin Iya. berzakat juga pengeluarannya. Iya. mungkin cukup sekian ya Kak wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Bye.